Jadi kita akan mencoba menelusuri akan jati diri kita ini. Melihat apa Ibu? Jadi Bapak Ibu ya, yang di bawah ini tulisannya Saripati ya. Nah, ini kita lihat tentang proses kejadian diri kita ini. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu Allah menjelaskan tentang proses kejadian tubuh jasmani kita ini. Apa kata Allah? Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqatan mudghah. Fa khalaqnal mudghatan izama. Fa kasawnal izama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi proses penciptaan kejadian fisik kita, diri jasmani ini Bapak Ibu, itu ada 6 prosesnya. Yang pertama ya, proses kita itu sebut namanya Saripati. Saripati. Kemudian dari Saripati itu menjadi namanya Nutfah. Nutfah. Dari nutfah ini menjadi namanya alaqah. Dari alaqah menjadi namanya mudghah. Dari mudghah menjadi namanya izoma. Dari izoma kemudian lahma. Ya. Jadi prosesnya Bapak Ibu, yang pertama itu adalah min sulalatin min tin. Ya. Berasal daripada saripati yang berasal dari tanah. Itu maksudnya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi itu semuanya itu terbitnya daripada unsur bumi ini. Ya, ikan, sayur, mayur semuanya. Itu yang bergizi, yang bervitamin itu yang kita makan akan menghasilkan namanya nutfah. Jadi nutfah itu dari saripati yang berasal dari tanah tadi. Maka setetes nutfah itu, ini yang disebut namanya dengan bahasa tauhid itu nuqtah. Nuqtah. Ya. Setetes nutfah itu yang disebut namanya dengan nuqtah. Ini yang dikatakan namanya ma'ul hayat. Ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu air yang hidup. Atau disebut juga istilahnya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi setetes nutfah atau ma'ul hayat yang tertumpah ke dalam rahim seorang istri itu yang disebut namanya Nur Muhammad itu. Air yang hidup. Ya. Maka dari air yang hidup tadi, ya, tanda dia hidup, bukti dia hidup, berubah wujudnya, bertajalli dia.
dari air tadi itu bertajalli menjadi namanya Alaqah. Alaqah itu yang disebut namanya segumpal darah. Segumpal darah. Segumpal darah itu ya, dalam bahasa tauhidnya maka dinamailah dia sebutannya dengan Ahmad. Ahmad. Kemudian dari Alaqah bertajalli dia berganti bentuk, berubah wujudnya menjadi mudghah. Mudghah itu ya segumpal daging, ya. Segumpal daging. Segumpal daging itu dinamai dengan Muhammad. Kemudian dari segumpal daging itu bertajalli dia berbentuk namanya izoh, yaitu pembentukan tulang belulang. Pembentukan tulang belulang. Kemudian setelah sempurna pembentukan tulang belulang itu Bapak Ibu, baru dibungkus kembali dengan lahma. Tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Dibungkus dengan daging kembali. Dibungkus dengan daging. Jadi proses dari saripati, nutfah, alaqah, mudghah, izoma, dan lahma, ini disebut namanya proses pembentukan tubuh jasmani. Pembentukan tubuh jasmani ini. Pembentukan tubuh. Fisiknya, ya, yang disebut namanya dengan a'yan kharjiyah namanya. Tubuh yang kasar atau tubuh yang zohir. Setelah 4 bulan 120 hari, lebih kurang proses ini, barulah proses yang ketujuh. Ya, proses yang ketujuh itu yang disebut namanya peniupan ruh. Fa'iza sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi. Apabila telah kusempurnakan kejadian hambaku, kata Allah, maka barulah dititipkan ruh ke dalamnya. Nah, ini kita buat sini. Jadi prosesnya 4 bulan, lebih kurang 120 hari, ya, baru ada proses yang ketujuh yaitu peniupan ruh nih, peniupan ruh. Apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi. Wa nafahtu fihi mirruhi. Maka aku tiupkanlah ruh itu ke dalamnya. Nah, ditiupkan ruh ke dalamnya. Nih yang ruh nih. Nah, ditiupkan ruh ke dalam ini. Dalam tubuh. Peniupan ruh. Ketika ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh tadi, ya, dalam janin yang berada dalam rahim ibu masian, ya. Nah. 1 hari, ya. 1 hari baru ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh itu, ya, dalam rahim ibu, maka disebutlah namanya dengan hayatullah. 1 hari ruh itu ditiupkan dalam janin tadi, dalam janin ini, disebutlah namanya hayatullah. Hayatullah. Ya. Maka dia berzikir tuh Bapak Ibu. Nah, zikirnya itu adalah Allah. Allah. Ini zikirnya. Satu hari baru udah berzikir. Makanya ruh itu dikatakan, ya, mengandung unsur ilahiyah.
mengandung unsur ketuhanan. Kenapa dikatakan ruh itu mengandung unsur ketuhanan ilahiyah? Karena memang ruh itu adalah tajalli. Ya, kezohiran penampakan nyatanya akan hayat Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka disitulah dia hidup itu karena Allah. Allah, Allah, Allah. Itu zikirnya tuh. Kemudian 7 hari, ya, ruh itu di dalam rahim ibu, maka disebut namanya dengan syuhud. Zikirnya itu adalah hak. Hak. Syuhud itu artinya menyaksikan. Karena dia telah menyaksikan Allah itu. Yang benar-benar hayat, yang hidup itu hanya Allah. Maka disitulah dia mengatakan hak itu. Yang hak itu hanya Allah. Itu zikirnya tuh. Kemudian 40 hari. 40 hari ruh itu di dalam rahim ibu. Ini disebut namanya dengan mukhalaqah. Ya, dengan khalaqah. Khalaqah, maka zikirnya itu subhanallah. Nah, zikirnya itu subhanallah. Subhanallah. Kemudian 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan ruh itu dalam kandungan rahim ibu, yang di dalam janin itu, ini disebut namanya dengan mukhalaqah. Maka zikirnya itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian, ya, 7 bulan, ruh itu di dalam kandungan rahim ibu, ya, maka disebut namanya dengan lahma. Zikirnya itu adalah Allahu Akbar. Zikirnya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampailah, ya, ruh itu 9 bulan, 10 hari, maka disebutlah namanya dengan fayakun. Fayakun. Barulah sempurnalah zikirnya Bapak Ibu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sempurna, terhimpun dia di dalam kulima la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya ruh itu mengenal Allah. Ruh itu bermakrifat kepada Allah. Ya. Apakah dia itu berada di dalam kandungan rahim ibu? Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia tetap masih bermakrifat mengenal akan Allah itu. Ya. Makanya pada saat ruh itu sudah masuk ke dalam tubuh, ketika ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka ruh itu dia bersifat dia Bapak Ibu. Ya. Bersifat dia. Maksud bersifat, pada saat ruh itu meliputi batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka disebutlah ruh itu namanya dengan nyawa. Nah, sebut namanya dengan nyawa. Nyawa. Kapan ruh itu dikatakan nyawa Bapak Ibu? Ketika ruh itu sudah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, disebut namanya nyawa. Dan ruh itu disebut juga namanya dengan jiwa. Kapan ruh itu dikatakan jiwa, Anis? Asailah, lupa-lupa gaji mana? Rahmi, mana Rahmi? Mana Rahmi? Kapan disebut jiwa namanya?
Ada dalam buku? Lupa ya. Nah, dikatakan ruh itu jiwa ketika dia sudah memberi semangat, spirit dia. Itu jiwa. Nah, kapan ruh itu ya bernama dia dengan napas? Hah? Nah, ketika ruh itu keluar masuk melalui hidung nih, maka disebutlah namanya dengan napas. Kapan ruh itu disebut namanya dengan iman? Apa Wi? Kapan ruh itu disebut namanya dengan iman? Ketika dia sudah percaya, ya, maka disebut namanya dengan iman. Kapan ruh itu disebut namanya dengan arif billah? Arif billah. Ketika dia sudah mengenal Allah. Kapan ruh itu disebut namanya dengan akal? Ketika dia berpikir. Kapan ruh itu disebut namanya dengan nafsu? Mana yang benar nih? Kehendak, keinginan. Nah, ketika dia berkeinginan disebut namanya dengan nafsu. Kapan dia disebut namanya dengan amarah? Kapan disebut amarah? Ketika dia condong kepada hal yang buruk, hal yang jahat, itu disebut namanya amarah namanya. Kapan ruh itu disebut namanya dengan lawama? Ketika dia labil itu apa tuh Daniel? Bimbang tuh gimana maksudnya tuh? Ragu, kadang baik, kadang buruk, ya kadang mau diorang kamati bisu sih. Kadang SPK mana, sampili karyang mana, itu tuh lawamah tuh. Kapan ruh itu disebut namanya dengan mutmainnah? Ketika dia tunduk patuh, dah tenang dia, dah stabil dia. Kapan dia disebut namanya dengan kolbu? Dia dikatakan kolbu pada saat ruh itu sudah berkehendak, disebut namanya kolbu itu. Kapan disebut namanya dengan usaha? Ketika dia sudah berikhtiar. Kapan ruh itu dikatakan sama? Ketika dia sudah mendengar. Kapan ruh itu dikatakan basar? Kapan ruh itu dikatakan kalam? Kapan ruh itu dikatakan ilmu? Kapan ruh itu dikatakan kudrat? Kapan ruh itu dikatakan iradat? Kapan ruh itu dikatakan hayat? Jadi semuanya ini nama ruh sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya. Maka yang dipanggil nanti Bapak Ibu, ya, dari sekian banyak nama ruh ini yang dipanggil oleh Allah untuk pulang dan kembali itu yang mana? Nyawa kah, napas kah, akal kah, usaha kah, lawama kah, itu yang dipanggil yang mana? Yang dipanggil adalah jiwa.